Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saptadian Prameswari dari kelas Manajemen 3K, NIM 571, kelompok SLQ Manajemen 44. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mat far'i. Yang pertama-tama, apa itu mat far'i? Mat menurut bahasa artinya panjang, sedangkan far'i menurut bahasa artinya adalah cabang. Jadi mat far'i terdapat macam-macam cabangnya. Mat far'i menurut istilah adalah hukum bacaan panjang yang terjadi karena terdapat hamzah, sukun, tasydid, dan waqaf. Nah, berikut adalah macam-macam mat far'i. Terdapat 4 macam mat far'i. Yang pertama, mat far'i karena hamzah. Yang kedua, mat far'i karena sukun. Yang ketiga, mat far'i karena tasydid. Dan yang terakhir, mat far'i karena waqaf. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mat far'i karena hamzah. Mat far'i karena hamzah dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah, dan mat badal. Yang pertama saya akan membahas tentang mat jaiz mutasil. Hukumnya apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dan bacaan tersebut dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Seperti contoh di bawah ini. Wa allau istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an godako. Untuk yang bacaan ma'an godako, ma-nya dibaca panjang 5 harokat. Begitu artinya, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Yang selanjutnya adalah mat jaiz munfasil. Hukumnya adalah apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Berbeda dengan yang sebelumnya, kalau mat jaiz munfasil bertemu hamzah di lain kalimat dan dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif, juga boleh dibaca 2 harokat atau 1 alif. Seperti contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Untuk yang selanjutnya adalah mat silah tawilah. Hukumnya adalah apabila ada bacaan mat silah tawilah bertemu dengan huruf hamzah di satu kalimat dan boleh dibaca panjang 5 harokat atau 2,5 alif maupun 2 harokat atau 1 alif. Seperti contoh, malahu ahladahu, maluhu idza taradda min dunihi alihatan. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir adalah mat badal. Hukumnya apabila terdapat huruf hamzah bertemu dengan mat yang bermula dari huruf hamzah atau sukun, hamzah sukun atau hamzah mati, kemudian huruf hamzah ini diubah atau diganti dengan huruf alif, waw, atau huruf ya. Mat badal dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Seperti contoh, Adamu dibaca Adamu, Kudu dibaca Kudu. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah mat far'i karena sukun. Terdapat 3 macam cabang mat far'i karena sukun. Yang pertama ada mat lain atau matlin. Yang kedua ada mat lazim mukhafaf tilmi. Yang ketiga ada mat tamkin. Yang pertama saya akan bahas mat lain. Hukumnya adalah apabila terdapat huruf mat, yaitu waw mati dan ya, serta huruf sebelumnya berharokat fathah, disebut mat lain. Dan cara membacanya mat lain yaitu dengan halus atau lembut dan tidak boleh dibaca panjang. Halus atau lembut. Kecuali dibaca pada saat waqaf dan hukumnya berubah menjadi hukum bacaan mat arid lis sukun. Seperti contoh, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
Yang selanjutnya, mad lazim mukhaffaf kilmi. Hukumnya apabila terdapat bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat mati yang tidak berada di akhir kalimat dan dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, kafatan, al-haqqatu, da'abatin, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah ada mad tamkin, yaitu salah satu cabang dari hukum mad far'i yang berlaku untuk huruf waw sukun bertemu waw berharokat dan ya sukun bertemu ya berharokat. Kunci hukum mad tamkin sama seperti hukum-hukum mad far'i lainnya, yaitu terletak pada hukum mad tabi'i. Ada 3 keadaan yang menjadikan mad tamkin. Yang pertama ada huruf waw sukun sebelumnya dhammah dan setelahnya ada waw berharokat ya. Sukun sebelumnya kasroh dan setelahnya ya berharokat. Contoh, qalu wahum amanu wa amilus sholihat fi yaumin alladzi yuwaswisu. Apabila waw sukun sebelumnya, yang kedua adalah apabila waw sukun sebelumnya berharokat doma atau ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, contohnya adalah seperti yaluna, yuhi, la yastahi, seperti itu. Untuk yang ketiga adalah apabila ya sukun bertemu ya bertasydid dan berharokat kasroh, seperti Wiyaitum iliyaina minan nabiyaina. Yang selanjutnya adalah mad far'i karena tasydid dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama mad lazim musaqal kilmi, yang kedua mad lazim musyabba, yang ketiga mad lazim musaqal harfi, dan yang keempat mad farqi. Nah, saya akan tuliskan mad lazim musaqal kilmi. Hukumnya adalah apabila terdapat bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif pada saat membaca huruf yang bertasydid, kemudian diteruskan membaca huruf berikutnya. Contohnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu dibaca dengan panjang 6 harokat. Selanjutnya, mad lazim musaqal harfi. Hukumnya apabila terdapat salah satu huruf atau lebih di awal surat, yaitu pada 8 huruf hijaiyah berikut, ada waw, ada nun, ada qaf, ada shod, ain, sin, lam, qaf, dan mim, dan dibaca dengan cara membacanya dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya alif lam mim. Yang kedua qaf wal Qur'anil Majid. Yang selanjutnya shad wal Qur'anil dzikri, begitu. Yang selanjutnya ada mad lazim musyabba. Hukumnya yaitu sama seperti hukum mad lazim musaqal harfi, namun sesudah mad ada huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasydidkan dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya nun, qaf, yasin, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ada mad farqi. Hukumnya adalah apabila terdapat bacaan mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid pada 2 kalimat atau lain kalimat, bukan satu kalimat, dan dibacanya itu panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, kul adzakariyah, kul adzakaroin. Ini ada kul adzakaroini. Selanjutnya kul Allahu adina lakum. Selanjutnya ada
Allah khairu amma yusyrikun. Dan nah yang terakhir ada mat far'i karena waqaf. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mat arid li sukun dan yang pertama ada mat arid li sukun, yang kedua ada mat iwad. Untuk yang pertama mat arid li sukun hukumnya adalah disebut mat arid li sukun apabila ada hukum bacaan mat topi'i atau hukum bacaan mat lain dan sesudahnya terdapat waqaf atau tempat berhenti yaitu pada pertengahan ayat maupun di akhir ayat. Jadi terdapat pada waqaf. Seperti contoh di bawah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Untuk yang terakhir ada mad iwad. Hukumnya adalah apabila terjadi pergantian harokat fathatain atau tanwin fathah menjadi alif seperti mad tobi'i karena diwakafkan. Atau dapat diartikan dengan berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Bacaan mat iwad dibaca wakaf dengan dipanjangkan sampai satu alif atau dua harokat. Seperti contoh, inna fatahna laka fatham mubina. Seperti itu. Cara membacanya adalah dipanjangkan sampai satu alif atau dua harokat. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.